Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Medila, perkenalkan saya Eka Putra Prasetya, NIM 185240057. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai steam boiler tugas besar SKADA saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan gambaran besar dari kinerja steam boiler yang saya buat. Pertama, nanti airnya masuk di pumpnya dulu, masuk ke tanknya lewat pump. Kemudian water levelnya nanti akan mengukur ketinggian air. Nah, jika misalnya ketinggian airnya sudah mencapai batas maksimal yang ditentukan, nanti pumpnya mati. Kemudian ketika pumpnya mati, pemanasnya itu akan menyala dan valve untuk steamnya itu ditutup agar airnya bisa lebih cepat panas, lebih cepat ke temperatur steamnya ada 100 derajat. Kemudian termometer air mulai naik, jadi suhu airnya mulai naik. Kemudian tunggu beberapa saat ketika termometer naik, nanti economizer-nya menyala. Economizer itu adalah valve untuk gas buang si pemanas jika ada nanti gas asap-asap pembakaran ya. Kemudian jika temperatur air mencapai 100 derajat, nah nanti valve steamnya baru dibuka biar steamnya atau uap panasnya bisa untuk memutar turbin semisal itu. Kemudian nanti jika tombol stop, jadi nanti ada tombol stop ditekan, itu akan menghentikan pembakarannya atau pemanasnya berhenti. Lalu akan menghentikan juga economizer atau valve untuk menyedot asap dari pembakarannya. Kemudian juga valve steamnya akan ditutup. Jadi valve untuk steamnya itu akan ditutup. Nah, kemudian jika tombol drainnya dipencet, nanti valve drainnya dibuka dan air bisa dikeluarkan. Kemudian lanjut ke penjelasan mengenai ladder program PLC-nya. Di sini saya menggunakan CS Programmer, yang mana CS Programmer itu untuk memprogram PLC Omron. Nah, di sini ladder programnya adalah seperti ini. Pada bagian ini adalah untuk memulai sistemnya, sistem boiler steamnya. Kemudian di sini ada simulasi untuk pompa airnya nyala, kemudian level airnya meningkat seiring airnya bertambah. Nah, di sini untuk simulasinya di sini menggunakan counter up. Kemudian di sini ada bagian untuk menyalakan combustionnya. Jadi ketika outputnya ini bernilai 1, maka pemanasnya menyala atau combustionnya menyala, sehingga dimulai proses memanaskan airnya. Kemudian di sini pada rang 3 ini untuk membuka atau menutup si katup steamnya. Jadi di sini ketika steamnya ketika outputnya di sini adalah 1 atau menyala di sini, maka valve-nya itu ketutup. Kemudian ketika misalnya ini mati atau bernilai 1, maka valve steamnya adalah kebuka. Jadi valve-nya kebuka. Kemudian di sini ada economizer. Economizer itu valve untuk membuka tutup jalur asap pembakaran. Jadi di sini ketika nilai ini adalah 1, maka atau hidup, maka economizer-nya kebuka, valve-nya kebuka. Ketika ini mati, berarti ini ketutup, atau ini nilai 0 berarti ketutup. Di sini pakai timer. Jadi si economizer-nya terbuka ketika sudah 50 detik setelah si combustion-nya menyala. Jadi ketika combustion-nya menyala, kemudian 50 detik kemudian, lalu economizer-nya kebuka. Kemudian di sini ada untuk simulasi kenaikan nilai temperatur airnya. Di sini pakai counter up, dimulai dari 0 dan nilai maksimalnya 100. Yang tadi level airnya nilai maksimalnya ada 90. Jadi ketika 90 baru bisa menyalakan si combustion. Oke, mari kita coba. Ini misalnya 1. Nah, nanti akan menyalakan sistem. Lalu pompa airnya menyala. Airnya mulai mengisi. Jadi ini mulai 1 meter, 2 meter, 12 meter, 13 meter. Nanti semisal bukan meter sih, lebih ke persen, 90% dari tangkinya
Ini 90% dari tangkinya, misalnya dicepetin sampai 80% dari tangkinya. Ditunggu, nanti akan membuat combustion-nya menyala dan valve steam-nya di sini jadi on atau valve steam-nya itu ketutup sehingga pemanasannya lebih cepat. Lalu di sini ketika combustion-nya menyala, itu juga membuat si economizer timer-nya menyala sehingga nanti 50 detik kemudian katup economizer-nya itu kebuka. Nah, di sini juga suhunya ketika combustion-nya menyala, suhunya itu mulai naik nanti sampai 100 derajat. Nah, ketika nanti sudah mencapai 100 derajat akan membuat ini nilai ininya menjadi kebuka, si termometer di sini terbuka sehingga nanti valve steam-nya ini bernilai 0 yang mana menjadi katupnya itu terbuka, katup valve-nya terbuka. Nah, di sini economizer-nya sudah 50 detik kemudian menjadi terbuka sehingga asap pembakarnya bisa keluar. Di sini tinggal 10 detik lagi menuju 10 count lagi 10 suhu lagi untuk menuju valve steam ini terbuka. Sudah itu, nah di sini nilai ininya mati, yang berarti valve-nya terbuka sehingga uap panasnya di sini asumsinya sudah bisa dihasilkan untuk disalurkan mungkin ke turbin. Di sini udah proses pemanasan air, kemudian steam-nya sudah bisa dimanfaatkan untuk memutar turbin mungkin. Nah, kemudian ketika nilai stopnya ini dinyalakan, dipencet atau diisi nilai 1, maka akan membuat pertama yaitu menghentikan combustion-nya sudah berhenti. Kemudian di sini valve steam-nya nyala, yang artinya valve steam-nya sudah tertutup kembali, nyala itu tertutup. Kemudian di sini economizer mati, valve steam tertutup. Oke. Kemudian di sini untuk mengosongkan airnya bisa mengeklik tombol ini di sini nilai 1 yang membuat katup drain-nya itu terbuka sehingga airnya bisa keluar. Untuk penjelasan ladder programnya seperti itu. Penjelasan terakhir yaitu mengenai simulasi SCADA-nya. Di sini simulasi SCADA-nya menggunakan Simon D. Ada 2 bagian simulasi di sini. Yang pertama di sini adalah bagian ada kontrol sama indikatornya. Kemudian di sini ada bagian untuk menggambarkan kinerja sistemnya yang terjadi. Untuk bagian menggambarkan sistemnya yang terjadi, di sini ada pompa air. Kemudian di sini ada pemanasnya dan di sini ada pemanjangan pemanasnya yang untuk memanaskan airnya. Kemudian di sini ada temperatur suhu airnya. Kemudian di sini ada valve digital untuk buka tutup jika ingin mengosongkan airnya. Kemudian di sini ada valve digital steam untuk buka tutup jalur uap airnya, uap panasnya bisa dimanfaatkan untuk turbin seperti itu. Jadi ini mungkin langsung ke turbin misalnya. Di sini ada valve digital untuk economizer untuk jalur buka tutup jalur pembuangan gas hasil pemanasan ini. Kemudian di sini ada level sensor level air. Ini yang kuning tangkinya. Kemudian di sini ada bagian untuk indikator kontrolnya. Ada 3 tombol kontrol di sini, ada start, stop, sama drain. Nah, start ini berfungsi untuk memulai si sistemnya, kemudian stop itu untuk memberhentikan sistemnya. Terus kemudian yang drain ini untuk mengosongkan tangkinya. Di sini ada indikator lampu sama indikator analog, digitalnya analog. Yang analog ini akan berisi untuk nilai si suhu airnya dalam derajat Celcius. Kemudian tinggi airnya ini sebenarnya dalam persen sih. Kalau yang di PLC tadi, karena misalnya kalau
nilai tinggi airnya maksimum tetap 90 di sini sama kayak PLC-nya. Kalau misalnya dalam meter nanti ketinggian, kalau dalam senti kekecilan ya persen. Ini bisa diatur sih. Kemudian ini ada indikator apakah sistemnya berjalan atau enggak di bagian komponen tertentu. Kemudian untuk scriptnya, script mana script. Nah, di sini ada cukup banyak program-programnya. Di sini ada program utama, program untuk menyalakan air, program mematikan air, program menyalakan pemanas burnernya, ada mematikan burnernya, ada buka katup steamnya, ada tutup katup steamnya, ada buka katup combustionnya, ada tutup katup combustionnya, ada program untuk menghentikan steamnya, dan ada program untuk mengeluarkan airnya. Yang pertama, nanti ketika si startnya ini ditekan, maka nanti akan menjalankan si program utamanya. Kemudian ketika program utamanya berjalan, yang langkah pertama dilakukan adalah menjalankan si airnya, run script menyalakan air. Nah, di sini nanti airnya menyala, indikatornya menyala dulu, jadi warna hijau dulu, kemudian pompa airnya on, biru, terus nanti ini jalur airnya, jalur pompa airnya. Kemudian nanti airnya menyala. Di sini variabel water levelnya di set 0 dulu biar bisa masuk ke pengulangan well ini. Nah, ketika udah dimasukin 0, di sini dilihat nilai takt tank tuh nilai si tanknya. Diambil nilai tanknya. Di sini karena masih awal, berarti water levelnya 0, takt tanknya juga 0, jadi water levelnya 0. Karena dia tidak masuk ke percabangan if di sini, nggak masuk syaratnya ini, maka nanti yang dieksekusi yang ini. Sehingga nanti nilai water levelnya bertambah 1, kemudian masuk ke nilai takt tanknya nanti. Kemudian delay 100 detik masuk lagi muter ke sini karena water levelnya masih di bawah 90. Terus water levelnya sekarang menjadi nilainya adalah 1. Nanti di sini ada 2 menjadi 2, terus sampai akhirnya water levelnya di sini nilainya 89, lalu bisa masuk ke 89 ke syarat if-nya. Water levelnya di set ke 90. Terus nilai takt tanknya di sini menjadi 90. Nah, kemudian mengeksekusi program mematikan air. Nah, karena di sini 90, water levelnya tidak sesuai syarat ini, keluar dari perulangannya. Tapi di sini mematikan airnya dulu. Nah, di sini indikator airnya dibuat off jadi warna merah, kemudian pompa airnya off, terus nanti kemudian pipa-pipanya itu menjadi off semua. Jadi nggak warna biru lagi, jadi warna abu-abu lagi. Sudah sampai sini, nanti ada delay 1 detik, kemudian tutup katup steamnya ditutup. Masuk menjalankan tutup katup steam. Di sini berarti indikator steamnya ketutup, kemudian indikator steamnya menjadi warna merah karena ketutup. Ini pipa steamnya, jadi pipa yang steam ini menjadi tetap warna abu-abu selama pembakaran. Dan 1 detik, delay 1 detik, kemudian menyalakan si pembakarnya. Menjalankan program menyalakan si pembakarnya. Mana pembakar? Menyalakan burner. Ini. Indikator menyalakan pemanasnya on, ininya on, kemudian burnernya hidup. Ininya nanti hidup, terus nanti ini jadi merah, terus ini kesini merah. Ya gitu. Menyalakan burner, terus delay 1 detik, burnernya masih hidup. Kemudian masuk ke perulangan yang ini, dimana pertama temperatur airnya di set ke 0 dulu biar bisa masuk ke well-nya. Masuk ke well-nya, ke perulangannya, ngambil nilai temperatur air saat ini. Jadi termometer air ini tak buat si ini. Yang ini aja. Ini taknya termometer air. Kemudian ini
jalannya sama seperti ini, jadi belum mencapai syarat ini, maka yang dieksekusi yang ini. Nanti nilai termometer airnya naik sampai 60. Nah, ketika udah sampai 60, maka transkrip buka katup combustion. Jadi katup combustionnya baru kebuka. Buka katup combustion. Buka katup buka katup combustionnya mana buka ini. Ini combustionnya kebuka warna hijau, kemudian indikator economizer-nya on atau itunya yang indikator ininya menjadi hijau. Terus nanti pipanya menjadi warna merah. Artinya ada aliran gas panas. Kemudian termometernya naik lagi sampai 99. Ketika udah 99, temperatur airnya di set ke 100, lalu nilai temperatur airnya menjadi 100, kemudian menjalankan buka katup steamnya. Jadi buka katup steamnya dijalankan program buka katup steam. Nah, di sini nanti valve steamnya menjadi warna hijau yang artinya terbuka, kemudian nanti ada aliran panasnya steamnya, ada animasi aliran panasnya, jadi nanti pipanya warna merah artinya ada aliran panas steamnya. Kemudian di sini program startnya selesai sampai situ, yang artinya sudah berjalan untuk memanaskannya, jadi uapnya sudah dihasilkan. Nah, kemudian ketika stopnya dijalankan, maka program utamanya diberhentikan dan menjalankan program sistem berhentinya. Program sistem berhentinya di sini nanti ada delay 1,5 detik, kemudian burnernya mati, ininya mati, nanti ini mati, terus ininya jadi warna abu-abu lagi. Kemudian di sini temperatur airnya di set ke 100 dulu biar bisa masuk ke sini. Jadi nilai temperaturnya di atas 100 berarti bisa masuk. Temperaturnya yang sekarang diambil nilainya kan masih 100. Kemudian di sini sama ini belum masuk ke sini, berarti di sini temperatur airnya dikurangi nilainya. Dikurangi terus jeda 100 detik, nanti sampai nilai yang 40 baru combustionnya ketutup. Jadi ini warna abu-abu lagi, terus nanti diikuti ininya nanti jadi warna abu-abu. Kemudian ketika nilai temperatur airnya 0, jadi nanti keluar dari perulangannya, terus jeda 3 detik, katup steamnya ini tertutup. Ini ada tutup katup steam. Nah, ini jadi nanti steamnya berwarna abu-abu lagi, abu-abu dari yang hijau merah jadi ini mati abu-abu, terus nanti diikuti alirannya menjadi abu-abu. Oke, itu untuk stopnya. Udah. Kemudian nanti ketika habis itu drainnya ditekan, maka nanti akan mengeran program drainnya. Program drainnya di run, berarti nanti di sini katup drainnya warna hijau, yang artinya kebuka. Indikator katup drainnya berwarna hijau, kemudian water levelnya 90 tadinya. Terus biar masuk ke sininya, kemudian di sini water levelnya airnya akan berkurang hingga misalnya sampai 80 di sini. Nah, di sini pipa drain maksudnya ini menjadi warna biru, jadi biar kelihatan nanti ada animasi penurunan airnya, gitu. 80 ini berkurang lagi, terus nanti ketika udah mencapai nilai 0 keluar dari well-nya, kemudian drain valve-nya ketutup, jadi ininya kalau udah 0 ini nanti ketutup lagi jadi warna abu-abu, terus ini abu-abu lagi. Untuk drainnya seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke animasi ngeran simulasinya. Ini diperbesar. Sini kita coba nyalakan start. Nah, di sini airnya mulai mengisi tangkinya. Oh, ini masih meter, belum di save tadi. Ini harusnya persen.
Nah, ini habis itu dinyalakan combustionnya, terus suhunya naik, suhu airnya naik. Ini tadi udah 60, lalu economizer nyala, ini udah 90, lalu di sini valve-nya, valve steamnya kebuka. Jadi ini aliran panas steamnya, ini aliran gas si pembakarannya, asap pembakarannya. Nah, di sini hijau berarti yang ini nyala, si pemanasnya nyala, cup steamnya nyala, cup steamnya nyala, cup economizernya nyala. Suhu airnya, suhu airnya 100, kemudian ini soalnya per skala 120, jadi 100-nya di sini. Skala maksimalnya 120, berarti 100-nya di sini, kemudian ini tinggi airnya 90% dari tangki, ini bukan meter, belum diganti. Belum di save berarti tadi. Kemudian ketika tombol stopnya ditekan, maka pemanasnya mati, suhu airnya turun perlahan ketika tadi mencapai berapa itu. Nah, ininya mati, economizernya mati. Kemudian beberapa detik kemudian si cup steamnya juga mati. Tinggi airnya 90. Di sini kalau drainnya ditekan, indikatornya nyala, airnya turun perlahan, dan akhirnya mengosongkan tangkinya. Lalu beberapa detik kemudian mati, terus airnya sudah habis semuanya, terus sistem kembali ke awal. Jika ingin di start lagi, bisa mulai dari start lagi. Nah, nanti sistemnya mulai bekerja kembali. Mungkin itu Pak Medila untuk penjelasan simulasi tugas besar seadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Medila, jadi ini adalah video tambahan dari video yang sudah pernah saya buat kemarin. Jadi ada yang kurang, yaitu menjelaskan tentang daftar nama address pada PLC-nya sama daftar tag pada assignment D-nya. Jadi untuk daftar address pada PLC-nya ada seperti ini. Untuk dari 0T00 sampai 0T08 adalah input. Nah, di sini kenapa ada yang bolong-bolong, karena kemarin pas saat membuat program ladder diagramnya itu tidak menyusun dulu addressingnya. Jadi di sini pas ngetik buat laddernya agak lompat-lompat. Nah, di sini ada untuk outputnya dari 10.00 sampai 10.05 ini output, kemudian 100.00 sampai 100.04. Nah, di sini seharusnya bisa jadi 10.00 semua. Jadi 10, maksudnya outputnya tuh addressnya diawali dengan 10. Jadi di sini sebenarnya bisa pakai 10 juga, karena baru yang saya baca itu output ini tergantung dari jenis omron PLC-nya. Ada yang outputnya itu pakai address 10, depan bagian digit depannya ini 10, ada yang output bagian digit depannya ini 3 digit 100 gitu. Seperti itu untuk address PLC-nya. Kemudian ini untuk daftar tag pada assignment D-nya. Di sini total ada 60 tag. Jadi memang cukup banyak untuk tagnya, dan tag di sini itu berfungsi untuk sebagai address untuk tiap komponen yang ada di assignment D. Jadi biar bisa dipanggil juga di bagian scriptnya. Misalnya mau hidupin katupnya, nanti tinggal dipanggil indikator katup drain on untuk katup drain. Seperti itu untuk penggunaan tagnya. Nah, tag di sini banyak karena seperti yang mungkin Pak Medila lihat di simulasi assignment D-nya, itu saya menggunakan color. Jadi nanti kalau color itu tiap perubahan warnanya itu berarti ada satu tag. Misalnya kalau tadi berubah warnanya dari, misalnya perubahan warnanya adalah biru sama abu-abu. Biru itu untuk on, abu-abu itu untuk off. Berarti yang biru itu ada tag sendiri yaitu indikator on-nya. Nah, abu-abunya itu ada tag sendiri yaitu indikator off-nya. Nah, disitu kan komponennya banyak. Jadi tiap komponen itu pakai color, dan itu akan membuat tagnya semakin banyak karena tiap satu komponennya butuh 2 tag. Seperti itu Pak Medila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.